Baik, selamat siang. Perkenalkan, saya Ibu Daindomila, SPD MPD, salah satu dosen di PGSD STKIP Tebula. Saat ini saya mengajar mata kuliah konsep dasar IPA yang ada di kurikulum PGSD, dan mata kuliah tersebut ada di semester 1 dengan bobot SKS 2 SKS. Adapun bahan kajian yang kita kaji dalam mata kuliah tersebut adalah yang pertama, besaran dan satuan, yang kedua, materi dan sifat-sifatnya, yang ketiga, energi dan gerak, yang keempat, bunyi dan cahaya, yang kelima, listrik dan magnet, yang keenam, makhluk hidup dan ciri-cirinya, yang ketujuh, benda-benda langit. Capaian pembelajaran yang harus dicapai dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan dan mendeskripsikan besaran dan satuan. Yang kedua, dapat menjelaskan dan menguasai tentang materi dan sifat-sifat materi. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan energi dan gerak. Yang keempat, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dan perbedaan suhu dan energi panas. Yang kelima, yang keenam, mahasiswa dapat menjelaskan tentang listrik sederhana dan magnet. Yang ketujuh itu, mahasiswa dapat menjelaskan makhluk hidup beserta ciri-cirinya. Dan yang kedelapan itu adalah mahasiswa dapat mendeskripsikan benda-benda yang ada di langit, benda-benda langit. Baik, untuk penilaian pada mata kuliah ini ada beberapa kriteria penilaian. Kehadirannya minimal 75%, kehadiran setiap hari 75%. Kemudian UTS saya mengambil nilai 30%, UAS 40%, presensinya 10%, dan keaktifan di kelas itu 20%. Jadi keaktifan di kelas itu 20% karena tujuan perkuliahan saya itu untuk mahasiswa bisa aktif dalam mendengarkan kemudian mengaktualisasikan apa yang dipikirkan. Untuk pertemuan kita sebentar yang dalam pembuatan video ini, materi yang saya ajarkan saya ambil di pertemuan 12, yaitu tentang tumbuhan dan lingkungan. Demikian perkenalan, mari kita menyaksikan proses pembelajaran pada materi tumbuhan dan lingkungan. Ya, baik, selamat pagi untuk adik-adik. Masih semangat? Masih. Baik, tadi kuliah apa? Oh, tadi kuliah tentang logika ya. Berarti masih semangat ya? Baik, saat ini kita masuk pada materi pertemuan kita yang ke-12. Artinya bahwa 3 kali lagi kita bertemu akan kita melaksanakan ujian akhir semester ya. Sesuai kontrak kuliah kita kemarin bahwa kita persiapkan mata kuliah ini 16 kali pertemuan. Jadi hari ini pertemuan yang ke-12 kita akan membahas tentang tumbuhan dan lingkungan. Baik, dari slide yang ada di depan ini, di situ ada tulisan tumbuhan dan lingkungan. Selain ada tulisan situ, ada juga gambar-gambar di situ. Gambar apa yang ada di situ? Ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia, dan ada rumah. Nah, kita bahas hari ini tentang tumbuhan dan lingkungan. Kita tahu bahwa tumbuhan ini yang ini ya, tumbuhan. Ya, di sekitar tumbuhan ini disebut apa? Lingkungan. Di sekitar tumbuhan ini disebut dengan lingkungan. Jadi lingkungan yang ada di sekitar tumbuhan itu ada hewan, ada gunung di sana, ada juga apa ini kupu-kupu, ada apa lagi? Ada kelinci, ada rumah. Jadi
segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan, di sekitar tumbuhan itu disebut lingkungan. Nah, pada pertemuan ini ada dua topik atau dua subtema yang perlu kita bahas. Yang pertama itu adalah ciri-ciri tumbuhan, dan yang kedua itu adalah struktur daripada tumbuhan itu sendiri. Baik, kita masuk yang pertama itu adalah ciri-ciri tumbuhan. Ciri-ciri tumbuhan itu tidak beda jauh dari manusia dan hewan ya. Kenapa dikatakan tidak beda jauh? Ada yang tahu? Karena manusia, silakan. Karena tumbuhan juga adalah makhluk hidup. Ya, betul sekali ya. Karena yang tergolong makhluk hidup itu adalah tumbuhan, manusia, dan hewan. Jadi ciri-cirinya itu tidak beda jauh dari manusia dan hewan. Kita lihat ciri yang pertama pada tumbuhan itu di yang gambar di papan itu ada apa? Ada proses fotosintesis. Jadi salah satu ciri khas daripada tumbuhan itu adalah melakukan proses fotosintesis. Pernah dengar apa itu fotosintesis? Proses penciptaan makanan. Proses apa? Proses penciptaan makanan. Proses penciptaan makanan. Ada yang lain? Jadi fotosintesis itu adalah di mana salah satu ciri khas tumbuhan untuk membuat makanan di dalam tubuhnya sendiri. Jadi dalam tubuh tumbuhan itu berlangsung yang namanya proses fotosintesis. Bahan-bahan apa yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis? Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis itu adalah diambil dari lingkungan daripada tumbuhan itu sendiri, diambil dari lingkungan. Jadi diambil dari lingkungan kemudian masuk dalam tubuh tumbuhan itu untuk melaksanakan yang namanya proses fotosintesis. Secara tidak sadar adik-adik, secara tidak sadar bahwa saat ini kita sedang berinteraksi dengan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Betul tidak? Betul. Secara tidak sadar saat ini kita sedang berhubungan atau berinteraksi dengan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Dan juga kita saling memberi, di mana kita memberi pada tumbuhan juga memberi kepada kita. Kita saling menguntungkan ya. Jadi tumbuhan ketika ada manusia, hewan dan sekitarnya, tumbuhan juga merasa diuntungkan. Kita juga ketika ada tumbuhan di sekitar kita juga merasa diuntungkan juga. Kenapa? Karena ketika kita bernafas, coba bernafas. Ketika kita menghirup itu udara itu kita menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Tetapi kita melepaskan karbon dioksida yang dibutuhkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Nah, jadi salah satu bahan dasar yang dibutuhkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis itu adalah apa tadi? Karbon dioksida atau CO2. CO2 ini diambil dari lingkungan daripada tumbuhan itu sendiri. Kemudian ditambah dengan bagaimana rumus fotosintesis? Apalagi yang tumbuhan ambil di lingkungan untuk melaksanakan proses fotosintesis? Apa? Air atau H2O. Ini yang merupakan bahan dasar proses fotosintesis ya adik-adik. Bahan dasar proses fotosintesis. Kemudian dari bahan dasar ini dibantu oleh apa yang namanya? Sinar matahari. Diambil dari mana? Dari lingkungan daripada tumbuhan itu. Lihat, ada sinar matahari itu toh? Cahaya matahari. Kemudian apalagi yang menjadi bahan tambahan untuk proses fotosintesis? Adanya klorofil. Klorofil ini ada di mana? Ada di daun.
Kata lain dari klorofil apa? Zat hijau daun. Nah, ini yang merupakan bahan dasar dari proses fotosintesis yang kemudian diolah di dalam tumbuhan yang menghasilkan apa yang dihasilkan? Sebelum oksigen apa? Apa yang dihasilkan? Glukosa. Rumus kimianya apa? Ada yang tahu? C6. Apa lagi? H12O6. Ini rumus glukosa. Ada di sana itu sugar. Sugar itu apa? Gula ya. Ini kalau rumus kimianya itu C6H12O6 atau glukosa. Biasa kita sebut sehari-hari itu gula. Ini hasil dari proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Nah, glukosa ini proses fotosintesis tadi terjadinya di mana? Di mana? Di daun. Kenapa di daun? Karena ada apa di daun? Ada klorofil, ada zat hijau daun yang dibutuhkan juga dalam proses fotosintesis. Kemudian menghasilkan glukosa dan oksigen. Hasil fotosintesis ini, glukosa ini dibawa ke mana? Glukosa ini diantar ke seluruh tubuh tumbuhan, baik itu di daun, batang, dan akar. Makanya kalau kita makan sayur itu selalu enak, makan buah itu selalu manis, selalu ada rasa-rasa manisnya karena ada mengandung glukosa. Kemudian oksigen ini dibawa ke mana? Dikeluarkan juga melalui stomata atau mulut daun untuk dihirup, untuk digunakan oleh kita manusia dan hewan. Nah, itulah hubungan timbal balik antara tumbuhan dan lingkungan. Tumbuhan memberikan O2 kepada kita, iya kan? Bagaimana rasanya kalau kita tidak ada tumbuhan di sekitar ya? Tidak banyak oksigen yang kita hirup. Sedangkan kita manusia atau hewan memberikan CO2 kepada tumbuhan. Jadi ada hubungan timbal balik antara manusia dan tumbuhan. Kita memberikan CO2, tumbuhan memberikan oksigen. Nah, itu ciri pertama daripada tumbuhan, yaitu melaksanakan fotosintesis. Di sini jelas digambar ya. Sini ada karbon dioksida dan CO2. Ada karbon dioksida dan CO2 yang merupakan bahan dasar daripada tumbuhan dalam proses fotosintesis. Kemudian ada sunlight, di sini sinar matahari, dan ada water atau air atau H2O. Hasilnya itu adalah oksigen dan sugar di sini atau C6H12O6. Kira-kira paham ya? Paham ya untuk slide pertama? Baik, kalau paham atau ada pertanyaan? Belum ada ya, sebentar baru ada mungkin. Jadi, untuk ciri yang pertama selesai, ciri yang kedua itu adalah membutuhkan makan. Jangan berpikir bahwa tumbuhan itu tidak membutuhkan makan ya. Jangan berpikir bahwa tumbuhan itu tidak membutuhkan makan. Maka tadi di awal saya katakan bahwa tumbuhan itu tidak beda jauh cirinya dengan manusia. Tumbuhan itu membutuhkan makan. Lihat gambar di sini. Ini tanaman ini bagaimana yang kalian lihat? Layu. Sedangkan ini? Tumbuhan ini berarti kekurangan makan atau kekurangan. Ini punya makan dia. Nah, bedanya antara manusia dan hewan bahwa tumbuhan itu tidak langsung dia minum air seperti kita. Iya kan? Tetapi tumbuhan dia mengambil air untuk melaksanakan proses fotosintesis. Jadi kita siram air, dia tidak langsung segar nanti ini. Dia olah dulu dalam tubuhnya, teristimewa di daun untuk menghasilkan glukosa yang kemudian menjadi makanan utama daripada tumbuhan itu sendiri. Sehingga tumbuhan ini disebut organisme
Pernah dengar heterotrof atau autotrof? Yang dari IPA waktu SMA ada? Tidak ada ya? Heterotrof atau autotrof? Heterotrof dia, termasuk organisme heterotrof karena dia bisa membuat makanan sendiri. Manusia dan hewan yang termasuk autotrof tidak dapat membuat makanan. Jangan heran ya, kenapa kok kita setiap hari yang masak nasi, kemudian baru kita makan, masak sayur baru kita makan, kok kita dikatakan tidak dapat membuat makanan sendiri. Kok tumbuhan yang hanya diam saja, kok bisa dapat membuat makanan sendiri? Ya, memang tumbuhan itu termasuk dalam organisme heterotrof karena dia bisa membuat makanan sendiri di dalam tubuhnya sendiri. Kalau kita kan terolah di luar dulu, ambil dulu bahan dari luar, ambil tumbuhan. Adakah yang makan makanan yang bukan berasal dari tumbuhan? Kita makan nasi itu berasal dari tumbuhan tidak? Berasal dari tumbuhan. Makan sayur dari tumbuhan. Makan kue itu dari tumbuhan loh. Jangan bilang, ini kue bukan tumbuhan yang saya makan. Dari tumbuhan. Karena pisang itu dari tumbuhan. Tepung terigu itu dari tumbuhan. Tepung beras itu dari tumbuhan. Jadi kita itu tidak bisa membuat makanan sendiri di dalam tubuh. Kita mengolah dari luar dulu, ambil dulu dari tumbuhan, baru kita olah, baru kita makan. Beda kalau tumbuhan dia mengambil zat-zat sisa dari luar. CO2 itu kan zat sisa dari kita, iya kan? Kemudian dia mengambil air dari dalam tanah. Akarnya mengambil air. Kemudian cahaya matahari dia mengambil masuk dalam daun melalui apa? Mulut daun atau stomata. Itu diambil dulu, kemudian dikumpulkan dulu, baru dia olah menjadi glukosa yang dibutuhkan dalam tubuhnya. Itu bedanya antara manusia dan tumbuhan di dalam proses membutuhkan makan. Ya, itu ciri yang kedua. Paham? Atau tidak paham? Ada pertanyaan di slide yang kedua ini? Belum ada ya? Kita masuk ciri yang ketiga itu bahwa tumbuhan itu peka terhadap. Nah, itu juga ciri khas bahwa tumbuhan itu mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungan. Peka terhadap rangsangan. Pernah lihat tumbuhan yang peka terhadap rangsangan? Tumbuhan apa? Putri malu. Ini karena kebetulan ada di slide. Ada yang lain lagi? Hah? Kaktus? Kaktus bagaimana? Kaktus ya? Begitu ya? Kena duri. Apalagi ada yang lain? Jadi tumbuhan sebagai bukti bahwa dia itu punya respon dari lingkungan itu dia peka terhadap rangsangan. Itu ciri khas daripada tumbuhan. Ketika kita menyentuhnya, dia langsung layu. Contoh lain, tumbuhan itu peka terhadap rangsangan itu ketika kita menanam bunga atau apa saja, coba pulang di rumah sebentar dicek. Menanam kacang hijau atau tumbuhan apa saja dalam pot, kemudian masukkan dalam rumah, simpan saja di dalam rumah tanpa ada cahaya matahari. Nanti tumbuhan itu akan bergerak ke arah cahaya matahari. Kalau ada jendela di sana terbuka, dia tumbuhnya ke sana saja. Tumbuhnya ke sana. Kenapa? Karena tumbuhan itu peka terhadap rangsangan matahari dari mana datang, dia akan menuju ke situ. Atau akar. Akar itu selalu menjalar ke tempat yang ada air. Tempat yang ada air. Kalau airnya di sana, dia selalu ke sana. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan air yang ada di sana. Itu salah satu ciri tumbuhan itu yaitu peka terhadap rangsangan. Jadi tumbuhan itu selalu peka terhadap rangsangan. Ada pertanyaan? Ciri yang berikut itu adalah bertumbuh dan berkembang. Ada bisa membedakan bertumbuh dan berkembang itu, apa itu bertumbuh dan kemudian apa itu berkembang? Tumbuhan itu bertumbuh dan berkembang.
Bertumbuh itu artinya apa? Hah? Bertambahnya apa kalau bertumbuh? Bertambah tinggi atau besar. Berarti bertambahnya volume tubuh. Misalnya kalau tanaman itu kita tanamkan semakin hari semakin tinggi. Kemudian daunnya semakin hari semakin lebar. Itu bertumbuh atau berkembang? Bertumbuh ya. Kalau berkembang? Menghasilkan buah. Menghasilkan tunas yang baru berarti berkembang. Dilihat dari jumlah jenisnya, banyaknya ya. Dilihat dari banyaknya kalau berkembang, kalau bertumbuh dilihat dari volumenya. Bisa bedakan? Jadi kalau bertumbuh itu, contoh kalian ini lahir kemudian menjadi balita, remaja, dan dewasa. Itu bertumbuh atau berkembang? Bertumbuh ya, dari kecil menjadi besar itu bertumbuh. Kalau berkembang? Hah? Selain memiliki keturunan? Berkembang. Jadi berkembang itu semakin hari semakin banyak, itu berkembang. Sedangkan bertumbuh itu semakin hari semakin tinggi. Itu ciri daripada tumbuhan. Kemudian ciri yang berikut itu ada juga berkembang biak. Nah, ini berkembang biak. Nanti ada berkembang biak secara vegetatif dan ada berkembang biak secara generatif. Apa bedanya perkembang biakan secara vegetatif dan perkembang biakan secara generatif? Penyerbukan. Generatif. Ya, ada yang lain lagi? Betul? Ada yang lain lagi? Perbedaan antara perkembangbiakan secara vegetatif dan perkembangbiakan secara generatif. Dilihat dari gambar ini kira-kira bagaimana? Ini. Wortel itu berkembang biak secara generatif atau vegetatif? Kenapa dikatakan? Tanpa adanya penyerbukan. Kalau ini perkembangbiakan secara generatif. Kenapa? Karena melalui penyerbukan. Penyerbukan itu yang bagaimana? Jatuhnya bagaimana? Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik atau adanya pertemuan antara serbuk sari dan kepala putik, kemudian terjadi pembuahan dan akan menghasilkan yang namanya buah, biji yang kemudian dipakai lagi untuk menjadi bibit berikutnya. Itu kan perkembangbiakan secara generatif. Kalau perkembangbiakan secara vegetatif itu ada beberapa juga ya. Ada 2 jenis, dibagi dalam 2 jenis juga. Ada perkembangan biakan secara vegetatif, secara alami dan buatan. Contoh vegetatif alami itu yang bagaimana? Jadi yang terjadi dengan sendirinya itu perkembangbiakan secara alami, terjadi dengan sendirinya. Contohnya itu pernah makan halia? Itu masuk perkembangbiakan secara vegetatif alami ya. Vegetatif alami. Kalau yang buatan itu seperti pernah cangkok, pernah steak, itu perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Sudah bisa bedakan? Sudah bisa bedakan antara perkembangbiakan vegetatif secara alami dan perkembangbiakan vegetatif secara buatan? Bisa ya? Ya, berikut itu adalah tumbuhan juga bergerak ya. Betul tidak ini? Bergerak tidak tumbuhannya? Tumbuhan juga bergerak ya, tidak hanya manusia saja yang bergerak, tetapi ciri tumbuhan juga bergerak. Gerak pada tumbuhan itu dibedakan menjadi berapa? Ada yang namanya gerak
endonom dan gerak etionom atau esionom juga biasa kita baca di buku-buku biologi itu ada etionom atau esionom. Gerak endonom itu artinya apa? Gerak yang terjadi pada tumbuhan. Ada di sini. Nah, gerak pada tumbuhan yang pertama ada pada tumbuhan itu adalah gerak endonom. Kenapa dikatakan gerakan pertama yang ada pada tumbuhan? Karena gerak endonom itu terjadi di dalam ini nih. Terjadi di dalam tubuh tumbuhan itu sendiri disebabkan oleh pengaruh dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Contohnya apa? Gerak endonom. Menyebarnya kelopak bunga, melebarnya daun itu salah satu gerak endonom yang terjadi pada tumbuhan. Oleh sebab itu, gerak endonom ini disebut juga sebagai gerak otonom. Otonom karena terjadi di dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Seperti ini. Seperti gerak akar, batang, daun, dan gerakan kloroplas dalam sel tumbuhan itu termasuk ciri tumbuhan yaitu bergerak. Yang berikut, ciri yang kedua, gerak yang kedua itu adalah gerak etionom. Etionom, kenapa dikatakan gerak etionom? Macam ini dikatakan karena gerak ini berasal dari luar, berasal dari luar dari tumbuhan itu sendiri. Contohnya apa? Yang berasal dari luar. Gerak tropisme, betul, jangan takut ya. Contoh gerak tropisme itu apa? Kasih contoh untuk gerak tropisme itu gerak yang dipengaruhi oleh apa? Intinya dari luar ya, dari luar daripada tumbuhan itu sendiri. Gerak yang dipengaruhi oleh tropisme. Pada tumbuhan itu adalah memiliki masa hidup. Tidak selamanya dia tumbuhan terus sampai dunia terbalik. Tidak kan? Pasti dia memiliki masa hidup sama dengan kita manusia. Sama dengan kita manusia. Ya, untuk ciri-ciri tumbuhan, sudah sedikit ada bayangan? Sudah ya? Kita masuk pada struktur tumbuhan. Saya yakin kalian sudah paham semua tentang bagaimana struktur daripada tumbuhan. Struktur kira-kira susunan daripada tumbuhan dari mana? Akar, batang, dan daun. Secara umum ada 3 ya. Ada akar, batang, daun. Kalau tidak ada pertanyaan, tugas kalian itu adalah ini, narasikan bagaimana hubungan antara tumbuhan dan lingkungan sekitarnya. Sudah tadi saya bahas di awal itu kalau masih ingat. Mudah-mudahan masih ingat. Kemudian itu tadi sudah saya jelaskan tadi itu juga. Apa itu gerakan tropisme, nasti, dan taksis. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, pertemuan kita untuk hari ini, kita sampai sini dulu. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa adik-adik paham dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan adik teristimewa nanti kalau menjadi guru ya. Saya rasa sampai sini, habis ini masih ada kuliah lagi? Ya, hati-hati di jalan ya. Kalau pulang, kita sampai sini, selamat siang. Siang, Ibu.